Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Poni. Pagi Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walaupun dana badan sedikit Bu. Iya, sehat ya Pak ya. Iya. Hari ini saya datang ke sini lagi Pak. Ini yang terakhir kali di pendampingan 6. Setelah itu kita lokakarya. Kemudian tidak ada lagi pendampingan dan kemudian kita lokakarya di bulan April lagi. Lokakarya panen hasil belajar. Kali ini tema pendampingan 6 ini adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Saya ingin memastikan Bapak terlebih dahulu memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Ada bagian awal, bagian inti, kemudian bagian akhir ya Pak ya. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bapak apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir dan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Baik. Terima kasih Bu Alina. Itu selama 1 bulan terakhir dengan pembelajaran dari modul 3.2 sampai dengan modul 3.3 ya Bu ya, itu sudah memberikan warna baru dan memberikan wawasan baru juga, dan implementasinya untuk diri saya dan akan diterapkan di sekolah itu luar biasa pengetahuannya, karena saya bisa mengetahui apa yang sangat dibutuhkan oleh sekolah, terutama yang terakhir adalah mengenai dengan aset ataupun kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, bagaimana bisa memberdayakannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ataupun prestasi di sekolah. Dan itu sangat luar biasa Berlina, apalagi dengan kondisi sekarang kan ASN sedang para guru-guru ASN sedang melakukan proses persiapan penilaian uji kompetensi. Jadi ternyata mereka banyak juga yang konsultasi ke saya. Ternyata pada saat uji kompetensi itu nanti itu banyak berkaitan dengan pembelajaran ataupun berbagai modul-modul yang ada di pendidikan guru penggerak, dan itu menjadi salah satu faktor menjadi penyemangat saya juga sebenarnya, walaupun dengan segala kekurangan yang ada dengan situasi dan kondisi yang sudah lelah ya, sudah lama, tapi itu sudah luar biasa. Jadi memacu, karena apa? Memacunya bisa memberikan pembelajaran dan mentransfer ilmu ke teman yang lain, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan capaian 1 bulan terakhir ini dan tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Saya mengapresiasi apa yang telah Bapak bagikan ke saya terkait hal baik dan praktik baik yang Bapak lakukan. Dan Bapak juga udah fix ya dengan program yang Bapak rencanakan. Untuk programnya itu saya masih menimbang-nimbang Bu, karena kan kemarin hasil dari PI 5 kemarin kan kita ada 2 program itu. Yang pertama adalah mengenai keolahragaan. Yang kedua adalah mengenai program itu berkaitan dengan jurusan. Itu tuh mapel PKK yang saya ampu juga di sini, itu selain PJOK ada PKK. Cuman saya mau lebih memastikan kembali, karena apa? Saya harus punya daya dukung saya agar bisa memberikan yang terbaik lah ketika nanti saya melaksanakan program. Jadi untuk saat ini mungkin belum bisa memastikan finalnya seperti apa, hanya saja masih tetap berjalan untuk memaksimalkan program yang ingin saya sampaikan nantinya. Yang Bapak kumpulkan di LMS terkait program? Kalau yang di LMS kemarin itu terkait program olahragaan, yaitu namanya Kotak Pandora, itu akronim. Jadi komunitas tanggap akan prestasi di bidang olahraga. Karena saya kan melihat seperti yang saya paparkan pada saat PI 5, SMK Negeri 2 ini jumlahnya 2.400 lebih. Harusnya dengan sumber daya sebanyak itu di bidang olahragaan, apalagi yang berkaitan dengan di lapangan Bu ya, harusnya kita bisa mendapatkan prestasi maksimal. Karena apa? Dari jumlah sebanyak itu kan bisa kita seleksi dan harus mendapatkan terbaik. Tapi karena untuk ketika nasionalnya hanya
hasil evaluasi kemarin hanya bisa mendapatkan 2 sampai 3 atlet dan itu cuma satu jenis kelamin gitu, maksudnya bukan putra putri. Jadi saya rasa itu belum maksimal, makanya saya buatlah suatu program yaitu Kotak Pandora ya, biar bisa memberikan daya dukung, dorongan, dan mencapai hasil prestasi yang terbaik dengan menggunakan menu-menu latihan kurang lebih seperti program atlet seperti itu. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan program yang telah dikumpul di LMS. Iya. Kemudian kita masuk ke bagian inti pendampingan. Baik. Kita ingin refleksi hasil survei feedback 360 derajat. Saya ingin Bapak menyampaikan hasil analisis dan refleksi dari umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang saya ingin tanyakan yang pertama, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak? Jelaskan masing-masing menurut responden, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid. Baik, setelah saya baca dan saya analisis ya Bu ya, dari 3 faktor tersebut, ternyata yang lebih banyak itu sebagai individu saya harus memberikan, setelah saya analisis, saya harus lebih memberikan nilai tambahnya tuh mengenai bagaimana bisa membawa guru dalam pembelajaran untuk bisa saling mengkoreksi atau merefleksi dan mengevaluasi. Yang saya baca seperti itu hasil analisis survei terkait kemarin. Nah, jadi saya rasa dan untuk lebih memaksimalkan lagi kompetensi yang sudah ada. Nah, di sini mungkin karena situasinya kami adalah guru mapel yang diberikan 2 mata pelajaran yang diampu, mungkin kan dan itu mempunyai nilai berbeda, karena yang pertama adalah PJOK yang itu harusnya di lapangan, yang satu lagi PKK, karena kita orang lapangan, PK jadi timpang. Nah, mungkin salah satu cara pandang mereka mungkin juga seperti itu. Jadi kalau menurut saya, hasil analisis saya yang harus diperbaiki adalah bagaimana bisa mengajak teman sejawat ataupun lebih berkontribusi penuh di sekolah untuk memberikan ilmu atau wawasan lebih ke teman-teman yang lain. Nah, gitulah kurang lebih. Dan ke siswanya agar bisa lebih memvariasikan pembelajaran agar bisa menimbulkan minat belajarnya untuk lebih tinggi lagi. Itu ya Pak yang harus perlu ditingkatkan menurut masing-masing responden terhadap kompetensi Bapak. Nah, apa rencana Bapak ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Baik. Ini sebenarnya sangat menarik sekali Bu, karena saya awalnya tahunya guru penggerak ini kan hanya mengikuti modul 1.1 sampai dengan 3.3 secara garis besar tanpa tahu nanti implementasinya bagaimana. Nah, ternyata setelah koordinasi dengan kawan-kawan dan mereka juga bertanya sama saya, karena di SMK Negeri 2 baru saya yang mengikuti pendidikan guru penggerak karena saya yang pertama mengikuti, dan alhamdulillah ada 2 lagi ke teman-teman angkatan 10 dan 11 dan segera menyusul. Dan saya dijadikan patokan mereka untuk bertanya. Ternyata seperti saya bilang tadi, ternyata untuk kenaikan pangkat dari jenjang yang lebih tinggi itu diadakan uji kompetensi, dan itu salah satunya, dan di sana banyak juga materi yang sudah pernah dipelajari di guru penggerak seperti coaching dan pembelajaran lainnya, bagaimana evaluasi, sudah tuh supervisi, dan situ ada juga semuanya. Nah, itu saya merasa sangat luar biasa. Ternyata untuk sekelas saya yang pada saatnya adalah non ASN, itu sudah kita pelajari terlebih dulu, dan kita walaupun tidak memenuhi semua tapi sudah kita pahami gitu. Jadi itu sangat luar biasa menurut saya. Dan alhamdulillah setelah ini sudah menjalani ini, ternyata diberikan tanggung jawab oleh sekolah
karena sekolah kami belum punya komite belajar Bu ya. Nah, jadi saya diberikan tanggung jawab untuk menjadi ketua Kombel SMK Negeri 2 yang mana baru 3 hari ini SK-nya keluar, dan ini saya rasa mungkin salah satu pembuktian dan implementasi dari pembelajaran saya yang kemarin dipercayakan oleh kepala sekolah. Oke, berarti untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki, salah satunya adalah untuk membawa Kombel tersebut sampai masuk ke PNN. Iya. Ya, dengan kegiatan yang aktif dan diterima, ya Pak. Iya. Siapa saja yang Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Baik. Yang pertama mungkin saya akan melibatkan guru ataupun teman-teman sejawat saya yang satu mata pelajaran Bu, yaitu guru PJOK. Karena kami di sini ada 7 guru PJOK, saya rasa semua hal itu kan dimulai dari gerakan yang kecil. Jadi yang sama dengan kita di mata pelajaran yang sama, itu yang pertama. Tentu yang kedua, saya mempunyai pemikiran baiknya memang dimulai dari guru-guru yang muda, karena seperti yang gue tahu kita sudah melakukan kegiatan ataupun diwawancara itu guru-guru yang muda yang saya ambil. Kenapa? Mereka masih punya semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu yang baru, dan mereka juga sangat tergerak, antusias. Jadi makanya saya juga semangat. Makanya saya lebih ke guru-guru yang lebih muda, karena punya semangat yang tinggi dan mereka mau bekerja untuk kemajuan ataupun untuk menambah kompetensinya. Baik Pak. Iya memang Pak ya. Dari kemarin saya yang wawancara guru-guru muda ya Pak ya. Tapi kalau guru tua diajak mau kan Pak? Mau. Cuman memang Bu, kesulitannya adalah ya maaf, terkadang ada satu ungkapan dari mereka, sudahlah yang muda-muda sajalah dulu yang bergerak, kami ini ikut saja, kan itu biasa seperti itu. Tapi ada juga yang semangat, cuman memang dikarenakan waktu, karena yang guru-guru tua ini kan mereka banyak terlibat di sekolah berupa memegang jabatan penting di sekolah, jadi kemungkinan untuk dapat hadir itu agak kecil, walaupun bisa dikondisikan, namun ya agak sulit seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk ke perubahan dalam pembelajaran Bapak. Baik. Kita mau refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Yang pertama, saya ingin bertanya, setelah Bapak menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Baik. Kalau untuk pembelajaran kelas, saya ternyata bisa lebih memahami dan mengontrol penuh di kelas ya Bu ya, di kelas ataupun di lapangan. Karena apa? Seperti yang sudah pernah dipelajari, bagaimana bisa menghadirkan diri itu dengan kehadiran penuh, dan dengan hal itu kita bisa melihat bagaimana siswa-siswa yang mempunyai ataupun keragaman atau heterogen ya. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan, dan ternyata kita bisa tahu bagaimana kebutuhan murid itu seperti apa. Apalagi dengan kami yang mengajar SMK, setiap jurusannya itu sangat berbeda sikap, berbeda minat belajar, dan alhamdulillah kami mengajar kelas yang tersebut gitu loh. Jadi ada di satu kelas itu ya sangat apa yang dibilang satu kali sangat mereka dengarkan dan sangat fokus, dan ada juga yang setelah berkali-kali itu agak sulit mereka pola pikirnya ataupun untuk menangkap pembelajaran. Ternyata dengan adanya pembelajaran di guru penggerak ini, pertama bisa memacu kreativitas kita sebagai guru agar bisa lebih memaksimalkan pembelajaran seperti itu. Oh, ya. Jika dilihat dari murid Bapak, apa yang Bapak lihat perubahan dari murid Bapak setelah Bapak menjalani program pendidikan 6 bulan ini? Baik, kalau pandangan saya ya, karena secara kasar ataupun kasar mata, mereka lebih tenang. Karena apa? Mereka bisa mendapatkan tipe pembelajaran yang berbeda. Karena ya kita tahu di kelas itu
ya biasa ada kelompok-kelompoknya kan. Nah, ada kelompok-kelompoknya. Nah, biasanya kita kan mempunyai bagaimana bisa membaurkan semua. Ternyata dengan pembelajaran yang tiga kinestetik, auditory, dan visual tersebut, dengan mengelompokkan itu mereka bisa satu warna dan bisa memacu pembelajaran lebih gitu loh. Jadi perubahan mereka ke arah yang lebih baik itu sangat maksimal. Dan untuk murid yang tingkat keinginan pembelajarannya yang rendah bisa mengikuti lebih banyak, dan ada walaupun progresnya itu tidak tinggi tapi ada perubahan sedikit demi sedikit. Seperti itu. Jadi setelah ini berakhir, Bapak tetap menerapkan yang pembagian 3 kelompok tadi dalam pembelajaran Iya. Bapak? Saya rasa kalau menurut saya memang harus. Karena apa? Karena kita kan punya standar yaitu berupa kurikulum ya. Dan kurikulum itu adalah yang harus diterapkan di sekolah, dan turunannya tentu kan berkaitan dengan pembelajaran. Nah, berkaitan dengan pembelajaran tentunya kan punya cara yang beragam. Namun kan kita sudah diberikan petunjuk bagaimana cara mengajar yang baik pada saat proses pendidikan guru penggerak. Nah, saya rasa kalau tidak dilanjutkan rasanya sayang. Karena apa? Setelah selesai pendidikan, yang saya tahu setelah selesai pendidikan guru penggerak pasti menjadi pandangan orang lain, seperti apa sih perbedaannya, apa sih bedanya, kan gitu, harus ada perbedaan. Jadi tetap saya lanjutkan, tapi dengan memperbaiki kekurangan yang ada. Saya mengakui yang saya dapat, yang saya lakukan pasti kurang maksimal. Dan pasti harus menampilkan strategi-strategi yang lebih baik, dan itu ingin saya juga tularkan ke teman-teman saya seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Semoga Linus Guru Penggerak ini memang ada perbedaan cara mengajar Bapak terutama. Iya, amin, mudah-mudahan. Nah, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Dalam perjalanan 6 bulan ini yang sangat memuaskan bagi saya itu, untuk yang pertama kali yang paling dasar itu ya, saya bisa dapat mengenal karena kita kan dibagi atas kelompok. Pertama kelompoknya itu SD dalam satu PP, yang kedua itu adalah SMP, yang ketiga itu SMA SMK. Saya bisa dapat mengenal ternyata pembelajaran SD seperti ini, SMP seperti ini, SMA SMK seperti ini. Itu mendapatkan pengalaman baru bagi saya, dan itu adalah salah satu dasar bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik di sekolah saya ataupun di siswa yang saya ampu. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, siswa kita atau murid kita kan heterogen dengan perbedaan warna dan nilai yang tersendiri berbeda. Dengan adanya seperti itu, saya juga bisa dapat berkoordinasi, bisa dapat konsultasi dengan teman-teman yang lain, dan itu membuat nilai tambah bagi saya dan penambahan kompetensi. Karena ya pengalaman kan ilmu yang terbaik ya. Nah, itu yang mampu saya dapat, saya minta dari teman-teman, dan itu baiknya keinginan saya akan saya transfer dan saya bagikan ke teman-teman saya. Dan selama kurang lebih 4 bulan kemarin, ketika saya duduk di kantor jurusan dan lain-lain, mereka selalu menanyakan, guru penggerak itu seperti apa, memang apa bedanya, pembelajarannya bagaimana. Setelah saya hanya menjelaskan sedikit, tapi mereka fokus perhatiannya luar biasa. Oh seperti itu, kami juga pernah dapat, ternyata gini ya rentetan atau runutnya untuk pembelajaran berdasarkan kurikulum yang sudah terjadi seperti sekarang ini. Jadi saya sangat luar biasa dan sangat senang sekali Bu ya selama 6 bulan ini, ditambah lagi dengan bimbingan dari Bu Herlina, itu sangat menambah ilmu saya untuk ke arah yang lebih baik. Itu hal yang cukup memuaskan bagi Bapak di perjalanan guru penggerak ini selama 6 bulan. Kemudian apa hal yang paling menantang yang Bapak rasakan dalam perjalanan 6 bulan ini? Kalau yang paling menantang sangat luar biasa sekali Bu, karena seperti yang pernah kita bicara berdua pada saat pendampingan individu 1 dulu,
Ibu Herlina, saya ini tantangan saya adalah kesulitan bagaimana saya membagi yang semuanya sama-sama prioritas. Di satu sisi saya harus menjalani pendidikan guru penggerak, di sisi lain juga saya punya tanggung jawab di luar yang memegang ataupun melatih beberapa orang untuk kegiatan saya di bidang olahraga. Dan itu sangat sulit membaginya. Ditambah lagi dengan penugasan guru penggerak yang luar biasa, dan ditambah dengan ada batas waktu yang harus diselesaikan, jadi punya nilai tanggung jawab yang tinggi di dalamnya. Dan tentu tantangan yang paling besar lagi adalah di sekolah kita dianggap tahu semuanya, padahal kan kita sekarang itu dalam proses belajar. Belum semuanya. Karena apa? Mungkin setiap guru itu kan punya kelebihan masing-masing. Nah, mungkin kita hanya sebagai promotornya saja, kan seperti itu. Nah, jadi itu tantangan paling besar saya. Kenapa? Jadi pusat perhatian dan pusat bertanya orang. Kalau menurut saya sih memang itu tindakannya positif, yang bagus. Cuman mungkin itu sangat menentang. Karena apa? Yang bertanya, kita kan bisa melihat orang tingkat kecerdasannya ya. Nah, jadi yang bertanya itu adalah yang luar biasa gitu loh. Jadi rasanya itu benar atau tidak apa yang saya paparkan seperti itu. Jadi itu adalah sangat menjadi tantangan terbesar, Bu. Bagus ya Pak ya, Bapak udah melewati tantangan itu karena Bapak juga sudah mau berakhir nih pendidikannya. Yang di awalnya kita ada rasa khawatir mengikuti perjalanan ini, kemudian sekarang sudah mau berakhir dan tantangan itu terlewati. Memang iya ya Pak ya, kadang kalau kita menyampaikan sesuatu di depan orang yang lebih dari kita, memang kadang kita ada rasa-rasa benar atau salah. Iya. Nah, seperti ada yang pernah dikatakan sama dari BGP dulu waktu kita Lokakarya kalau nggak salah, Lokakarya atau apa ya, Bapak Ibu CGP itu nanti jangankan berbicara, cara jalannya saja itu nanti akan diperhatikan orang. Itu masih setangkap itu, Bu. Loh, kenapa? Iya, karena Bapak Ibu sudah menjalani program ini dan orang pasti beranggapan Bapak Ibu itu mampu dan mengerti semua segala hal tentang pembelajaran dan manajerial sekolah. Makanya terketuk di hati saya itu, wah ini sebenarnya ini menjadi beban berat sebenarnya kan, di samping beban dan tantangan gitu. Nah, namun kalau sudah mengikuti kegiatan ini berarti kan memang harus siap dengan segala apapun yang terjadi di depan nanti. Nah, jadi dengan adanya pendidikan selama 6 bulan ini menjadi daya dan upaya saya untuk mengasah kompetensi saya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain dan terutama bagi diri saya sebagai tenaga pengajar di sekolah ini. Ya, terima kasih Pak. Sama hal seperti hal di Lokakarya 0, kita membahas apa hal yang ditakutin selama pembelajaran 6 bulan ini, apa yang menjadi tantangan, apa kekhawatiran kita, kan pernah kita belajar ya Pak ya. Tapi sekarang sudah mau terlewati itu semua ya Pak. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya pada saat lulus. Iya. Kita masuk sekarang ke penilaian pemetaan aset. Baik. Baik, saya akan mengisi rubrik pemetaan aset secara kolaboratif ya Pak ya. Ya. Nama calon guru penggerak Poni Saputra. Ya, Poni Saputra. Di sekolah SMK Negeri 2. SMK ya? Negeri 2 Kota Jambi. Maaf. Saya sebagai pengajar praktiknya waktu kunjungan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 ya Pak ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak ini terkait proses penilaian pemetaan aset yang akan saya lakukan dengan cara berdiskusi dengan Bapak dan aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, saya akan melakukan penilaian di lampiran 9. Saya ingin bertanya kepada Bapak, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Di sini penilaiannya ada
ada 4 kriteria, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, jadi rubrik ini terdiri dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, kerjasama tim, dan keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah. Sistem penilaian menggunakan rentang skor antara 1 sampai 4 dengan penjelasan 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Ya. Oke, saya ingin bertanya kepada Bapak, siapa saja aktor yang terlibat saat pemetaan aset, Pak? Disampaikan kepada saya, pada saat Bapak menyampaikan saya tinggal mengisi 4, 3, 2, 1. Sesuai yang sudah saya katakan di pendampingan individu 5, banyak aktor yang harus terlibat. Sekarang Bapak silahkan sampaikan. Baik, terima kasih Bu Lina. Untuk pemetaan aset ini, saya melibatkan yang pertama tentunya pimpinan Bu ya, karena beliau yang mempunyai peran besar di sekolah ini dan mereka yang beliau yang mengetahui lebih banyak. Di samping itu, di samping itu juga saya berkoordinasi dengan wakil kepala bidang kurikulum ataupun akademik, kesiswaan, hubungan dunia usaha dan industri, serta bidang sarana dan prasarana. Itu yang terlebih dahulu yang saya temui dan berkoordinasi. Kenapa? Karena mereka kan mempunyai tanggung jawab di sana. Jadi sedikit banyak mereka mengetahui apa aset terpenting yang mempunyai peran besar untuk kemajuan sekolah, terutama ya tadi sarana prasarana, hubin itu kan lebih ke pemanfaatan aset lingkungan. Sudah itu kesiswaan, bagaimana caranya bisa melihat nilai anak-anak ya, anak-anak. Nah, jadi yang wakil-wakil kepala bidang kepala sekolah itu dulu yang saya temui. Setelah itu baru ke guru-guru. Nah, guru-guru yang saya libatkan pertama adalah guru-guru yang sudah lama mengajar di SMK Negeri 2, dan yang kedua adalah guru-guru yang mempunyai peran besar dari tiap jurusan, Bu. Jadi karena kita ada 9 jurusan, jadi adalah dari ada juga rapat intern beberapa kali dari tiap jurusan itu saya ajak bersama agar tahu bagaimana pemanfaatan aset dan apa saja aset yang ada yang tersedia dari tiap jurusan tersebut, mau itu dari lingkungannya, mau itu dari SDM-nya, sumber daya manusianya, ataupun sarana prasarananya. Dan guru-guru mapel mata pelajaran umum yang mengajar di SMK Negeri 2 serta murid-murid tentunya, Bu ya, karena mereka adalah anak bangsa yang lebih dan sudah mengerti apa yang mereka butuhkan nantinya. Nah, dari penjelasan Bapak saya tangkap ada 3 kepala sekolah, rekan guru, murid. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak, kan di sini juga ada penilaiannya orang tua dan tokoh setempat. Apakah dari rekan guru yang Bapak panggil tadi, dari banyaknya semuanya itu, apakah dari salah satunya ada orang tua murid rekan guru tersebut? Kemudian adakah juga tokoh setempat? Jika ada, saya checklist. Baik. Kalau dari rekan guru itu, kebetulan kami di sini ada beberapa orang guru yang anaknya sekolah di sini. Jadi ya. Berarti ikut. Ya, jadi itulah kami libatkan sebagai perwakilan dari orang tua murid. Tokoh setempat, Pak? Untuk tokoh setempat itu, kalau tokoh setempat kan mungkin lebih ke pejabat ini ya, seperti RT RW ya. Nah, yang hal seperti itu mungkin tidak kami libatkan karena kami tidak punya akses untuk ke sana, dan mungkin kesempatan waktunya juga tidak ada karena dengan waktu yang sempit, Bu ya, dan kita juga tidak bisa mengatur kegiatan mereka ditambah dengan bulan puasa, makanya untuk aktor setempat mungkin tidak bisa kita hadirkan. Itu, Bu. Terima kasih, Bapak. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah bersama para aktor? Apakah proses kolaborasi terjadi dengan baik selama pemetaan? Baik. Selama kolaborasi bersama aktor yang kami rasakan kemarin, Bu, itu
saya sangat terkejut juga sebenarnya karena saya kan sebagai guru PJOK di sini Ya. ya paling mengetahuinya hanya standarnya saja. Dan saya terpikir bagaimana caranya bisa mengundang ataupun mengajak merapatkan, berkoordinasi, berkolaborasi dengan guru jurusan seperti saya bilang tadi. Ternyata memang luar biasa yang dapat dihadirkan gitu loh. Ternyata aset yang ada itu ada yang secara khususnya untuk mereka itu bisa terjadi, bisa ada gitu loh. Dan itu sangat bermanfaat untuk sekolah. Nah, jadi saya ambil dulu sampelnya itu dari yang tiap jurusan, beberapa orang. Setelah itu lagi di jurusan yang lain karena kita ada 9 jurusan. Baru nanti kita hadirkan juga beberapa pimpinan yang berupa ketua jurusannya. Kalau tadi yang pertama adalah guru yang mengajar di jurusan tersebut, yang selanjutnya adalah ketua jurusannya yang lebih mumpuni atau menampung dan lebih memahami kondisi sekolah dan kebutuhannya. Nah, pada saat melakukan pemetaan aset kan terjadi kerjasama tim. Iya. Pada saat itu kerjasamanya prosesnya memperlihatkan tujuan yang jelas ya Pak ya. Iya. Kemudian ini Pak terjadi minimal 2 kali pertemuan baik tatap muka tatap maya. 2 kali atau 1 kali Bapak? 2 kali. Oke. Ragam aktor yang terlibat untuk analisis bersama udah dilakukan. Notulensinya udah tempat nanti. Terdapat keselarasan pemahaman tentang proses pemetaan aset dengan anggota tim. Berarti sudah keselarasan pemahaman ya Pak ya? Iya. Oke. Dan saya cerita sedikit juga Bu. Iya. Setahu ya secara umum ya, mungkin kalau KBBI-nya aset itu adalah apa yang ada di sekolah, gedung, itu tahunya kan, alat dan lain-lain kan. Jadi setelah kolaborasi, Iya. oh Pak, ternyata aset itu bukan hanya gedung, lemari, kamera dan sejenis. Ternyata bukan itu saja Pak ya. Bukan. Lebih mungkin aset itu lebih kekuatan atau apa yang dimiliki, kelebihan yang dimiliki untuk menampilkan terbaik untuk sekolah. Dan mereka juga baru ternyata aset itu seperti itu ya, itu menjadi daya dukung seperti itu. Contoh seperti saya ada memaparkan seputar lingkungan. Ya kan orang tahunya kalau lingkungan itu ya yang ada di dalam saja. Oh ternyata aset lingkungan itu, lingkungan itu di luar sekolah kan itu termasuk lingkungan juga, dan itu bisa menjadi daya dukung juga. Nah jadi mereka juga baru ngeh atau baru seperti itu ya Pak. Nah jadi termasuk ke Ibu siapa Intan itu juga seperti itu. Jadi di satu sisi saya memberikan penjelasan itu dan mereka juga mendapatkan pemahaman baru gitu. Ternyata aset itu bukan cuma sekedar barang, bukan sekedar apa yang dimiliki sekolah di dalam sekolah, tapi yang ada di luar juga. Contoh kalau misalkan komite kan sudah terbiasa tuh dari orang kan sumber daya ya, atau itu sudah terbiasa. Tapi yang seperti di luar lingkungan kolam kan ada juga sini kebun kan itu termasuk aset juga kali. Nah, bisa kita manfaatkan dengan kerjasama bersama pihak warga. Nanti mereka baru tahu juga, seperti itu ya, ternyata itu adalah aset juga gitu loh. Dan itu ya sangat membirakan juga Bu. Jadi selain saya memberikan ilmu, mereka juga mendapatkan wawasan baru gitu. Ya, terima kasih Bapak sudah menyampaikannya. Berarti itu sudah masuk ke keterkaitan hasil pemetaan aset dan pengembangan program sekolah. Iya. Dari 1 sampai 4 sudah Bapak sampaikan semua. Baik itu hasil pemetaan yang mendukung tercapainya dampak yang ingin dilihat pada murid, maupun hasil pemetaan aset relevan dengan kebutuhan sekolah. Kemudian pemetaan aset realistis yang Bapak bilang tadi ada di sebelah dekat sini kan tadi kan? Iya, ada kolam, ada kebun itu kan. Ya. Ya,
Baik Bapak, terima kasih. Saya sudah melakukan penilaian tentang pemetaan aset secara kolaboratif yang Bapak lakukan. Kemudian kita masuk ke persiapan panen hasil belajar Pak. Nah, kita kan mau lokakarya persiapan panen hasil belajar Pak. Saya ingin Bapak ini, sebelum hal itu kita tanyakan, saya ingin tanya dulu nih dari Nah, Bapak, apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Bagaimana Bapak mengatasinya? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Tantangan saya untuk mengidentifikasi itu yang pertama adalah mungkin memberikan penjelasan dulu kepada yang saya tanyakan, terutama kepada kepala sekolah dan wakil yang lain ya, untuk apa kan gitu. Biasanya kan menanyakan ataupun tahap awalnya tentu kan koordinasi dengan kepala sekolah, dan itu untuk apa. Tentunya ada beberapa hal yang dikhawatirkan. Ada apa? Karena kan biasanya menanyakan hal itu adalah berkaitan dengan pejabat sekolah, karena ada kaitannya dengan penugasan penting dari sekolah dan lain-lain. Cuman setelah diberikan penjelasan, ya alhamdulillah sangat mengerti dan mereka juga sangat mendukung. Nah, yang dan yang menjadi tantangan selanjutnya adalah untuk mengumpulkan massa untuk ingin melakukan rapat itu sulit Bu. Ditambah dengan bulan puasa seperti ini, ditambah dengan kondisi teman-teman yang sudah selesai ngajar kan tentunya pulang istirahat. Nah, itu sangat menjadi tantangan yang paling besar. Kenapa ya? Walaupun sama-sama teman kita, tapi kan mereka juga punya kebutuhan dan punya kepentingan dan tidak selalu bisa hadir untuk kita kan gitu. Nah, itulah yang menjadi tantangan besar saya atau salah satunya. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana bisa menghadirkan ataupun memberikan pemahaman untuk bisa menggali apa saja aset-aset dari 7 modal tersebut yang bisa kita hadirkan. Nah, karena dari 7 modal tersebut kan orang taunya hanya segelintir. Cuman dengan adanya kolaboratif bersama, ya jadi terbuka dan alhamdulillah bisa dapat hasilnya. Oke Pak, mengatasinya kolaborasi Pak ya, dengan diskusi lagi Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Terkejut saya itu, karena ternyata kan kita sekolah saya bisa dikatakan ini kan di tengah-tengah perkotaan. Nah, tengah-tengah perkotaan. Kalau tengah-tengah perkotaan itu kan biasanya mengidentifikasinya itu ya secara garis besar lah yang dekat dengan kota. Ternyata ada juga namanya modal lingkungan yang saya pahami, yang kemarin saya rapatkan itu saya bilang tadi itu. Oh, ternyata itu bisa dijadikan suatu nilai tambah dan modal aset untuk sekolah gitu loh. Nah, jadi itu sangat luar biasa sekali Bu, karena bisa mengetahui hal itu gitu. Terkejut karena banyak yang ditemukan. Iya Bu, luar biasa. Jadi list saya tuh panjang ternyata. Saya kira cuma sedikit. Makanya maksud saya tuh mengundang dari berbagai jurusan biar menambah pemahaman kan. Selain menambah pemahaman saya dan kawan-kawan yang lain juga, ternyata dari tiap jurusan tuh ini loh aset yang dibutuhkan dari yang ada di jurusan A, di jurusan WKV, di jurusan multimedia, animasi dan lain. Oh, ternyata seperti ini ya, dan ternyata banyak gitu loh. Dan itu sangat luar biasa. Apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Apakah aset yang dipetakan sudah sejalan dengan program yang dirancang? Saya rasa sudah mulai terlihat Bu, karena program yang saya rancang adalah berkaitan dengan keolahragaan ya, sesuai dengan mata pelajaran dan bidang saya sebagai guru olahraga. Dan saya lihat juga setelah listnya saya buat hasil dari rapat bersama teman-teman sejawat dan rekan-rekan yang lain, itu sudah bisa dijadikan dasar saya untuk melakukan program. Karena salah satu yang sangat saya butuhkan adalah lapangan. Kita sangat mempunyai
tempat, modal fisik untuk melakukan kegiatan tersebut gitu. Oke. Dari hal yang Bapak temukan semua, apakah ada lagi aset yang belum terlihat, Pak? Yang belum terlihat ya. Dari diskusi yang terjadi itu, ada nggak Bapak menemukan aset yang belum ditemukan? Saya rasa mungkin secara garis besar kayaknya sudah ya Bu ya. Dari hal yang kecil pun juga. Cuman mungkin kemarin itu saya lebih banyak ke asetnya ke sosial, modal sosial, karena SMK itu kan ada program prakerin kan ya, magang. Jadi disitulah saya lebih banyak juga tahu ada modal sosialnya. Tapi kalau lebih digali lagi, saya rasa mungkin sudah cukup ya itu, sudah banyak gitu. Belum ada, jelasnya tidak ada yang tertinggal kayaknya. Oke, baik, Bapak menyampaikan modal sosial. Berarti modal sosial merupakan salah satu aset atau modal yang dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan sekolah. Iya. Dalam konteks sekolah, modal sosial dapat diwujudkan melalui kemitraan antara komunitas sekolah, orang tua, masyarakat, atau disebut dengan sentra pendidikan. Karena itu perlibatan pemberdayaan dan kolaborasi antar unsur-unsur tersebut perlu diperkuat agar dapat mendukung terwujudnya program yang berdampak pada murid. Bagus Bapak sudah menyampaikan itu kepada saya, itu memang terkait ke rubrik pemetaan aset secara kolaboratif. Bapak, saya ingin menyampaikan kepada Bapak lagi persiapan panen hasil belajar. Kita mau diskusi terkait persiapan panen hasil belajar. Saya ingin memastikan Bapak mengetahui dan memahami kelengkapan apa saja yang akan dibawa dan ditampilkan saat pelaksanaan panen hasil belajar. Saya ingin tanya kepada Bapak, apa ide Bapak untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7? Baik. Saya pernah ada bertanya sama kawan-kawan, kalau panen hasil belajar itu kita harus menampilkan program yang sudah kita buat di sekolah, gitu Bu ya. Salah satunya itu ya. Produk yang sudah dihasilkan. Produk, ya. Program juga bisa, kemudian produk yang dihasilkan selama Bapak belajar 6 bulan ya. Produk juga ya. Itu yang seperti apa contohnya? Kalau saya dulu misal kawan saya buat kobrik, dibawanya lah tanaman yang ditanam itu dari botol-botol itu, sayuran ini bawa yang situ. Terus kalau saya kemarin Batagor kan, dibawalah buku-buku hasil dari Batagor. Terus Batagor tuh bahan ajar, iya bahan ajar. Ya sebagai penarik aja sih, terus saya bawa juga Batagor. Kan banyak tuh nanti ini yang datang melihat kita. Selanjutnya apapun yang setelah Bapak dapatkan harus Bapak buat di situ buku. Dulu saya semua cek dengan kelompok saya itu buku isi dalamnya tuh saya dan teman-teman CGP, kemudian PP dan fasilitator udah jadi. Terus ada juga yang menampilkan suatu PowerPoint tayangan seluruh kawan-kawan CGP-nya dengan programnya masing-masing. Hasil dari program yang dijalankan dibawa ke sana. Kalau saya juga bawa katalog. Saya di rumah makan tuh kalau kita mau milih-milih makanan, tapi saya bikin katalog isinya tentang coaching. Jadi ayo kita praktek coaching, tinggal buka deh katalog tadi. Nah, jadi ada juga profil katalognya berisi poin-poin pertanyaan. Enggak, berisi cara kita coaching, poin yang harus dipertanyakan. Ya, kemudian pemetaan aset itu kemarin saya bikin tempat rentengan gini, tapi isinya tuh ada bacaan tentang pemetaan aset menggunakan 7 modal. Tapi kayak tas kecil, sekecil handphone bisa dibawa. Ya, jadi semua yang udah Bapak jalankan itu semua dalam bentuk barang atau foto-foto, galeri foto selama Bapak kegiatan. Berarti gini, kalau misalkan contoh, kan ada juga produk kan. Ya. Misalkan kita sudah mempelajari nih, misalkan terakhir ini modul 3.3 nih Bu Erina. Terus kita membuat suatu produk satu
buku bukan apa ya kalau itu kumpulan lah, kumpulan galeri yang berbentuk buku, Iya. tapi di sana itu isinya adalah berupa misal contoh ibu ya, seperti aset aset yang ada di sekolah kita dengan hasil kolaborasi dengan teman-teman di sekolah, dan di situ isinya adalah pertama adalah pemaparannya, sudah tuh yang kedua adalah berupa dokumentasinya, sudah itu kegunaannya, dan itu seperti katalog atau apa itu namanya? Bukan itu katalog, lagi apa nama itu? ide bapak lagi, bapak mau bikin apa? Misal kalender. Ya seperti itu bisa nggak tuh? Bisa. Bisa dijadikan Bisa. suatu produk kayak gitu. Iya, tapi dalam bentuk ini hal yang menarik, misal tadi katalog, kalender, banner besar. Ya. Oh, bisa itu dijadikan produknya. Nah, apakah ada ada apa batasan tertentu? Misal contoh misalnya, oh satu CGP ini harus minimal sekian. Oh, kalau saya dulu 6 orang, yang 5 orang bawa cuma 2, kalau Herlina bawanya 15. Oh, berarti tidak ada batasan. Iya. Berarti satu pun sebenarnya tidak masalah kan sebenarnya kan. Ditambah dengan kreativitas dari CGP yang ada di satu kelompok kan gitu Bu ya. Iya. Berarti dengan yang saya bilang tadi itu bisa digunakannya. Bisa. Tapi tetap ya dibuat dengan semenarik mungkin gitulah Iya, ya. Pak. Oh, ya. Dalam Berarti ini ada mulai, soalnya saya kemarin saya ada koordinasi juga sama kawan-kawan di satu kelompok itu. Saya mikir gini, kita ini Loka 7 ini mau ngapain gitu loh. Karena apa? Kami tidak ada punya contoh di sini. ada di awal-awal tuh saya kirim di grup contoh-contoh saya. Ya, maksudnya gini Bu, kan kalau ada di satu lokasi kita sekolah bisa koordinasi, bisa saling sharing untuk pendapat kan. Oh ya seperti ini. Oh ya, jadi ada terbuka gitu. Makanya saya bertanya sama kawan-kawan kemarin setelah selesai Loka 5 kemarin kan. Kapan Loka 7? Oh di bulan April. Apa yang harus kita hadirkan? Karena di sana kan kita bukan cuma pakai baju yang berbeda, bukan kumpul-kumpul hias-hiasan saja, tapi kan ada suatu produk kan kayak gitu. Nah, makanya saya masih bingung gitu loh. Nah, tapi dengan ada Bu Herlina ngomong tadi, saya belum mulai terbuka nih. Berarti dengan yang saya sampaikan tadi itu tuh bisa dijadikan suatu produk juga ya? Ya bikinlah menarik Pak. Misalnya Bapak mau bikin buku atau majalah atau seperti bentuk koran atau seperti kalender atau galeri foto Bapak, misalnya Mas Bingkai apa yang Bapak pelajari selama ini di foto, atau kegiatan Bapak selama virtual gitu kan di foto, masuk di Bingkai. Oh itu berarti kayak apa ya, alur ini ya, alur kegiatan kita selain kita jalan gitu ya. Kalau saya bentuknya buku, boleh juga kalau Bapak mau kayak gitu. Biasanya nanti kita itu sebelum Loka 7 itu kan ada tuh profil pelajar Pancasila ada 5. Kadang kalau saya dulu dengan teman-teman yang satu bikin ini bacaan kritis ya, berpikir kritis, berpikir kreatif, mandiri kan. Nanti dibikin pakai pakai kardus bentuk gitu kan, kayak pegang permen gitu, atau kayak orang foto-foto tuh Pak, misalnya single itu kayak gitu, tapi bacaannya profil pelajar Pancasila. Iya. Kata-kata yang ada pakai pegangan itu ya. Iya, jadi bikinnya begitu Pak. Nah, jadi apa nih ide Bapak untuk persiapan tadi ya, yang kata Bapak tadi? Saya ada juga tuh tadi percakapan kita tadi itu kan, itu bisa jadi ide saya juga. Nah, makanya saya tanya ke Berlina tadi, apakah itu bisa dijadikan? Tentunya kan bukan cuma sekedar foto-foto, tapi ada nama juga panen hasil pembelajaran. Maksud saya dari modul 3.3 ini yang berkaitan dengan aset ini, rencana saya itu mau saya apa yang sudah kami deskripsikan itu akan saya fotokan, dokumentasikan, dan itulah ada pertanggungjawaban di sana penjelasannya gitu loh maksudnya tuh. Kalau misalkan itu memang bisa, itu poin pertama akan saya laksanakan gitu loh Bu. Nah, ditambah lagi ya pencerahan dari Bu Herlina tadi, saya sudah mulai terbayang tuh. Berarti apa ya? Tidak ada ketentuan baku harus buat seperti ini gitu ya berarti ya. Berarti kan berdasarkan kreativitas dari CGP ya? Iya, berdasarkan hasil belajar yang telah didapatkan. Yang jelas semuanya masuk ke dalam tema yang ada di dalam PGP selama pembelajaran, kan gitu ya. Berarti
tapi kan ada masukan. Jadi waktu kalau saya dulu 6 CGP masing-masing satu banner masing-masing dengan programnya tersendiri. Terus Programnya juga ada masukan ya. kalau yang di banner, Bentar, boleh saya catat ya. kalau yang di banner, misal ada foto bapak dengan programnya sendiri. Satu adalah produk. Cek apa yang ini. Tahun lalu itu ada kok gambar bapak Nadiem Makarim. Masih. Enggak apa-apa. Kalau gambar bapak Nadiem Makarim ini. Pertama adalah produk ya. Produk itu bisa berupa foto-foto kegiatan, Buku. dijadikan kreativitas ya. Iya. Kreativitas, mau itu buku, kalender, katalog, ya. Atau oleh-oleh Iya, pas iya. ada tamu datang. Dan tentunya Oleh-olehnya ya isinya tentang itu tadi. itu program juga ya. Program kegiatan. Nah, kalau program kegiatan ini berarti bisa berupa spanduk dan banner gitu Nah, ya. jadi masing-masing CGP nanti bikin banner. Terus kalau bisa nanti bapak bikin spanduk yang ada isi kita dalamnya. Nanti gambar kita lah tuh. Kayak di bawahnya tuh, di atas gambar Pak Poni, di bawahnya gambar program Pak Poni, di atas gambar Pak Peri, di bawahnya program Pak Peri. Nanti buatlah judulnya apa? Satu-satu. Gimana? Kalau itu spanduk. Oh, spanduk kalau itu keseluruhan banner, berarti ya? Iya, kalau Oh, banner banner. ya satu-satu. Oh, berdasarkan program masing-masing. Iya. Boleh juga kan bapak tadi tentang olahraga, misalnya ada bola yang bapak bikin dari sekolah, misal dari bentuk kardus, bikin boleh dibawa. Kan olahraga ada bawa ya. Iya. Cuman nanti saya ini juga lah, nanti mau apa, sharing juga sama kawan-kawan juga kan, kawan-kawan lain kan. Jadi ya biar bisa pada saat kita lokat 7 itu ramai juga kan, apa yang bisa kita tampilkan dari kelompok. Ya sebelum itu Pak, waktu saya dulu nyusunnya sampai malam, dari sore sampai jam 10 malam. Jadi nanti sebelum kita lokat 7 kita ada bahas dulu. Boleh virtual, boleh sama-sama bahas dulu mau apa yang kita mau tampilkan. Biar sepakat. Iya. Nah, itu tadi Bapak udah sampaikan kepada saya persiapan ide Bapak ya. Apa yang akan Bapak pamerkan pada saat panen hasil belajar? Oh ya. Jadi ada yang harus dipamerkan pada saat panen hasil belajar. Kalau sekarang ini rasa-rasanya Bapak mau memamerkan apa? Baik, untuk perencanaan saya, sepertinya saya akan memamerkan seperti yang saya katakan tadi Bu, semua yang sudah karena saya pernah bilang ke Bu Herlina, saya itu tertarik pada saat P5 kalau saya itu tertarik Pak Poni mana yang lebih Pak Poni pahami dari berbagai modul kan gitu. Saya ada ide. Nah, Nanti buka stand aja Pak di sini. Apa konsultasi gratis. Aja Bapak ada di situ kan. Konsultasi apa tuh dilema etika yang terjadi di lingkungan pelajar Bapak Ibu, boleh datangi Pak Poni ya. Kan tinggal duduk kan bisa kayak gitu. Saya bilang tadi dilema etika yang ada ya. Itu yang paling Bapak ini kuasain ya. Dan setelah pelajari aset ini, ya, saya tertarik juga gitu loh Bu. Oh ternyata bagaimana bisa mencari sesuatu yang bisa mendukung kita ke depan gitu loh. Aset kan. Buka bisa juga nanti Bapak kalau mau sendirian praktek kerja Pak Poni, praktek ini misalnya. Dodok belah dekat itu nanti. Tapi bisa ya, kayak yang tadi tuh Bu ya, buat seperti buku banner dan lain-lain itu boleh. bisa ya.
Nanti saya mau koordinasi juga sama tim dari guru DKP, karena kan mereka kan orang teknik kan, jadi mungkin bisa lah saya serap suatu ide-ide brilian dari mereka kan untuk menampilkan suatu produk untuk Loka Karya 7 nanti. Jadi Pak, dulu kan banyak tuh CGP. Kalau CGP saya ini ada yang satu tuh Pak Bambang namanya kan, dibawanya lah Infokusnya, dibawanya lah ininya. Jadi PowerPoint tuh udah ditampilkan selama orang pameran tuh. Infokus tuh jalan sendiri, slide tuh jalan sendiri selama orang pameran. Program kami, halo saya Herlina, program saya ini, nah, jalan dewek tuh kayak TV itu kan kayak gitu. Tapi dia memang ini orangnya memang kreatif gitu kan. Nggak ada yang bikin kayak gitu, dia cuma sendirian kayak gitu. Itu dari standnya ada penilaian tersendiri? Iya ada penilaian juga ya? Iya, besok masuk koran. Oh gitu. Iya, kalau kemarin masuk koran saya. Nah kemudian di samping itu Bapak, di antara Bapak berenam dan teman-teman yang CGP yang ibu-ibu juga, harus ada dipilih satu Pak ya, dalam kelas berbagi nanti menyiapkan, pilih salah satu orang CGP. Nanti dia sendirian tuh Pak ngomong keliling ke depan tamu undangan, dia lah yang jelasin keliling tuh. Dipilih satu, dia menjelaskan semua teman-temannya itu tadi 5 orang tadi, yang satu tuh dia pula yang jelasin ke depan tamu undangan materi yang akan menjelaskan materi yang akan dibagikan ke peserta panen belajar. Terus Bapak harus ini juga membuat PPT bahan tayang yang akan dipaparkan saat kelas berbagi. Isinya kalau saya dulu isinya Poni Saputri Herlina, program unggulan Batagor. Oh, program kita. Program itu unggulan kita ya. Kalau kelompok saya, boleh kelompok lain tuh boleh, terserah mau menampilkan apa. Oh, itu program kelompok ya? Atau program individu? Individu tapi dalam satu PPT. Oh gitu, jadi gabungkan jadi satu PPT. Ya. Berarti terus satu orang nanti yang ngomong harus keliling banyak tuh, nanti suaranya besar tuh, rame sekitar 40 orang dipaparkan. Itu keliling lah, pilih nanti ya salah satu siapa ya. Ini jangan lupa ini Pak, jangan dibikin dekat-dekat besok Loka 7, bikinnya malam tuh. Kemarin pernah kayak gitu, sampailah malam, sampailah ke subuh ngerjainnya. Nah jadi agak ini dikit dulu. Untuk produk gitu ya? Ini PPT nih. Oh PPT-nya. Ya kalau PPT nih, besok mau Loka Karya, PPT ini baru mau dibikin malam, sampailah subuh bekerja. Mana kita sudah mempersiapkan Loka 7 tadi kan, bikin PPT lagi pas balik kan. Nah gitu ya Pak ya. Oke, Nah, kita masuk ke bagian akhir pendampingan ya Pak ya. Saya mengucapkan dan mengapresiasi, terima kasih Bapak telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan selama ini dan sudah berbagi ide untuk persiapan panen hasil belajar. Kemudian saya ingin Bapak terus memetakan sumber daya dalam melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran di sekolah Bapak. Nah, nanti Bapak setelah Loka Karya panen hasil belajar, Bapak sebagai CGP harus mengumpulkan rencana kerja pengembangan program sekolah paling lambat 2 hari setelah Loka Karya. Rencana kerja? Rencana program kerja sekolah. Pengembangan program sekolah itu harus Bapak kumpulkan paling lambat 2 hari setelah Loka 7 ke saya. Ini program yang mau kita kembangkan di sekolah ya? Program Ya. individu kita ya? Iya, rencana kerja pengembangan program sekolah 2 hari setelah Loka Karya 7 harus dikumpulkan wajib. 2 hari setelah Loka 7. Setelah Loka 7.
ya Pak ya. Oke. Nah, bolehlah nanti kan ada tuh di bulan April tuh kita kan ada libur-libur tuh. Bolehlah Bapak siapin ini. Iya, iya. Nanti saya melakukan penilaian. Tuh dinilai tulis Pak, Yang ini. dinilai PP pada lampiran 10. Lampiran 10 ini saya yang siapkan, Bapak siapkan yang mana? Bulan April ya. Iya. Terus jangan lama-lama bikinnya, mau ngumpulin jangan lama, saya mau itu. Iya, Pokoknya bukan musimnya. iya. Ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih kita sudah melaksanakan PI 6 ini udah selesai. Terima kasih Bapak. Pendampingan 6, refleksi perubahan diri dan dampak perubahan dalam dampak pendidikan sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipikirkan lagi untuk di Loka 6 dan Loka 7. Tetap semangat untuk menjadi pemimpin pembelajaran masa depan. Nah, jadi program pendidikan guru penggerak ini Pak merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan sehingga dapat melakukan pembelajaran yang menarik dan berinovasi sesuai kebutuhan materi yang diajarkan. Sehingga tujuan akhir dari program ini yaitu meningkatkan kompetensi peserta didik dalam peningkatan keterampilan dan menyelesaikan masalah pembelajaran dapat tercapai. Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan guru penggerak ditentukan oleh kesungguhan semua pihak dalam melaksanakan program ini. Ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.